Zaman sekarang masih saja naik motor butut. Malam itu, semua orang menertawakannya. Mantan teman sekolahnya menghina pekerjaannya. Mantan pacarnya mempermalukannya di depan alumni lain. Bahkan, satpam hotel hampir mengusirnya karena dikira tidak mampu membayar. Namun tidak ada yang tahu bahwa pria sederhana yang datang memakai jaket lusuh itu sebenarnya adalah orang yang diam-diam membeli hotel mewah tersebut 3 bulan lalu. Dan saat identitas aslinya mulai terbongkar, satu persatu orang yang pernah meremehkannya mulai kehilangan senyum mereka. Coba tulis di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana? Dan kalau kalian suka cerita tentang penghinaan, balas dendam elegan, serta rahasia identitas seperti ini, jangan lupa bantu dukung dengan like, share, dan subscribe. Karena dukungan kalian sangat berarti untuk channel ini. Semoga siapapun yang sudah like, share, dan subscribe dimudahkan rezekinya, disehatkan selalu, dan segala urusannya dilancarkan. Amin. Lampu hotel bintang 5 terlihat terang di tengah kota. Puluhan mobil mewah mulai memenuhi area parkir. Malam itu adalah acara reuni SMA paling bergengsi di kota tersebut. Dan hampir semua alumni datang dengan pencapaian mereka masing-masing. Ada yang sudah menjadi dokter, pengusaha, direktur perusahaan, bahkan beberapa datang membawa pasangan cantik dan mobil mewah hanya untuk pamer kesuksesan. Namun di sudut parkiran, sebuah motor tua berhenti pelan. Pengendaranya melepas helm hitamnya perlahan. Mantan siswa pendiam yang dulu hampir tidak dianggap di sekolah. Penampilannya sederhana. Kemeja hitam polos, jam tangan lama, dan sepatu yang terlihat sudah cukup usang. Beberapa alumni yang baru turun dari mobil langsung melirik sinis. Itu Farel. Serius dia datang naik motor begitu? Ternyata hidupnya gagal ya? Tawa kecil mulai terdengar. Namun Farel hanya tersenyum tipis. Seolah ucapan seperti itu tidak lagi berpengaruh baginya. Hotel, tiba-tiba seseorang memanggil namanya. Farel? Ia menoleh perlahan. Dan wajahnya langsung berubah sedikit kaku. Wanita itu adalah Keisha Maharani, mantan pacarnya semasa SMA. Kini tampil sangat cantik dengan gaun merah mewah. Di sampingnya berdiri seorang pria berjas mahal, sambil memegang kunci mobil sport. Rio Santoso. Dulu, Rio adalah siswa paling sombong di sekolah. Dan sekarang, ia sengaja datang untuk memamerkan kesuksesannya. Rio melihat motor tua Farel, lalu tersenyum sinis. Kayak motor begitu. Beberapa alumni langsung tertawa. Sementara Keisha hanya diam, sambil memandang Farel dari atas ke bawah. Tatapan yang dulu penuh cinta, kini berubah menjadi rasa kasihan. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Farel sambil tertawa kecil. Kalau kesulitan bayar makan malam nanti, bilang aja ya. Aku bisa bantu. Tawa alumni lain kembali pecah. Namun Farel tetap tenang. Ia hanya menjawab pelan. Terima kasih. Jawaban santai itu justru membuat Rio sedikit kesal. Karena ia berharap Farel terlihat malu. Ke hotel, tiba-tiba satpam menahan Farel. Maaf pak, acara malam ini khusus tamu undangan. Dia langsung tertawa keras. Dia memang alumni sini, tapi mungkin satpam pikir dia tukang parkir. Semua orang kembali tertawa. Sementara Farel
hanya berdiri diam sambil menatap hotel besar di depannya. Hotel yang sebenarnya diam-diam sudah menjadi miliknya. Beberapa alumni masih menahan tawa setelah Satpam menghentikan Farel Aditya. Sementara Rio Santoso terlihat paling menikmati situasi itu. Ia sengaja berdiri sambil menyilangkan tangan. Tatapannya penuh penghinaan. "Pak Satpam, coba dicek dulu. Takutnya dia masuk cuma buat numpang makan gratis." Tawa kecil kembali terdengar. Beberapa alumni wanita mulai berbisik satu sama lain sambil melihat motor tua Farel. Kasian juga. Dulu dia lumayan pintar. Tapi ternyata hidupnya begini. Namun Farel tetap tenang. Ekspresinya bahkan nyaris tidak berubah sedikit pun. Dan justru ketenangan itulah yang membuat beberapa orang mulai merasa aneh. Karena biasanya, orang yang dipermalukan seperti itu pasti sudah marah atau malu. Tapi Farel tidak. Ia justru terlihat seperti sedang melihat anak kecil yang sedang pamer. "Maaf Pak, boleh saya lihat undangannya?" Sebelum Farel sempat menjawab, Rio langsung menyela sambil tertawa. "Mana mungkin dia punya undangan VIP? Kamu tahu harga makan malam di hotel ini? Satu meja saja bisa puluhan juta." Beberapa alumni langsung terkejut kagum mendengar angka itu. Rio sengaja mengatakannya keras-keras agar Farel merasa rendah diri. Namun, Farel hanya mengeluarkan ponselnya pelan, lalu menunjukkan sesuatu pada Satpam. Pam langsung berubah pucat. Tangannya bahkan sedikit gemetar. Karena yang dilihatnya bukan undangan biasa, melainkan kartu akses khusus pemilik hotel. Namun, sebelum Satpam sempat bicara, tatapan Farel langsung menghentikannya. Tatapan tenang, namun jelas seperti memberi peringatan agar tetap diam. Satpam itu langsung menunduk cepat. "Maaf Pak, silahkan masuk." Rio langsung tertawa kecil. Nah gitu dong, mungkin dia memang nekat datang. Tak ada satupun yang sadar bahwa Satpam tadi hampir saja memanggil Farel dengan sebutan Tuan. Acara reuni mulai berlangsung mewah. Lampu kristal besar menggantung di langit-langit. Musik jazz terdengar pelan. Dan para alumni mulai sibuk memamerkan kehidupan mereka masing-masing. Namun saat Farel masuk ke ruangan, beberapa orang langsung memandang sinis. Karena penampilannya benar-benar paling sederhana di sana. Bahkan pelayan hotel terlihat lebih rapi darinya. Rio yang melihat Farel datang langsung tersenyum tipis. Ia kemudian sengaja berbicara keras di depan alumni lain. "Kerja apa?" Suasana langsung sedikit hening. Karena semua orang mulai penasaran. Dan setelah beberapa detik, Farel menjawab santai. "Aku kerja di bidang kecil-kecilan." Rio tertawa kecil. "Bidang kecil-kecilan? Kurir? Driver online?" Beberapa alumni kembali tertawa. Namun Farel hanya tersenyum tipis. Karena sebenarnya, ia memang pernah melakukan semua pekerjaan itu dulu. Sebelum diam-diam menjadi salah satu pengusaha muda paling kaya di kota tersebut. Gelak tawa para alumni terus terdengar. Dan malam itu, Farel Aditya benar-benar menjadi bahan candaan mereka. Sementara di sisi lain, Rio Santoso terlihat semakin menikmati perhatian semua orang. Ia sengaja berdiri paling depan, sambil memainkan kunci mobil sport miliknya. "Jadi, benar ya? Kamu cuma kerja biasa-biasa aja sekarang?" Nada bicaranya penuh meremehkan.
Namun Farel tetap menjawab tenang. Yang penting halal. Jawaban itu justru membuat beberapa alumni tertawa kecil. Karena dibandingkan pencapaian Rio yang terlihat mewah, jawaban Farel terdengar sangat sederhana. Maharani akhirnya ikut berbicara. Farel, aku sebenarnya senang kamu datang. Tapi jujur, wanita itu menatap pakaian Farel sebentar. Lalu tersenyum tipis penuh rasa kasihan. Kamu harusnya lebih mempersiapkan diri sebelum datang ke tempat seperti ini. Kalimat itu terdengar lembut, namun justru lebih menusuk daripada hinaan Rio. Karena Keisha tidak sedang marah. Ia benar-benar merasa Farel berada jauh di bawah mereka sekarang. Dan itu membuat beberapa alumni langsung mengangguk setuju. Benar juga. Minimal sewa mobil lah buat datang. Biar nggak terlalu malu-maluin. Namun Farel tetap tenang. Ia hanya meminum air putih di depannya pelan. Seolah semua hinaan itu bukan sesuatu yang penting. Rio mulai merasa kesal. Karena sedari tadi, pria itu tidak menunjukkan rasa malu sedikit pun. Padahal semua orang sedang menertawakannya. Akhirnya, Rio sengaja berkata lebih keras. Farel, kalau kamu memang lagi susah, aku bisa cariin kerja di perusahaan temanku. Lumayan, daripada datang ke reuni cuma bikin minder. Tawa kembali pecah di meja alumni. Namun kali ini, Farel perlahan mengangkat pandangannya. Tatapannya tenang. Lalu ia berkata pelan. Aku tidak sedang susah. Rio tersenyum sinis. Oh ya? Terus motor butut di luar itu apa? Beberapa alumni kembali tertawa. Seorang manajer hotel tiba-tiba berjalan mendekati meja mereka dengan wajah tegang. Pria itu sebenarnya ingin menghampiri Farel. Namun saat melihat Farel menggeleng pelan, ia langsung menghentikan langkahnya dan memilih pergi lagi. Pemandangan itu sempat membuat Keisha mengernyit. Karena tadi, manajer hotel terlihat seperti hendak memberi hormat pada Farel. Si makan malam. Para pelayan mulai menghidangkan makanan mewah ke setiap meja. Rio kembali tersenyum sambil melihat Farel. Jarang makan beginian ya. Namun, belum sempat Farel menjawab, tiba-tiba lampu ballroom sedikit meredup. Dan layar besar di depan ruangan menyala. Semua orang langsung menoleh. Karena di layar muncul tulisan, "Selamat datang, Tuan pemilik baru Hotel Grand Arunika." Seketika seluruh ruangan mulai bertepuk tangan. Rio ikut tersenyum kagum. Katanya pemilik barunya masih muda. Gila, pasti orang hebat. Namun, tak ada satupun dari mereka yang sadar. Orang yang sedang mereka hina sejak tadi adalah pemilik hotel yang sedang ditunggu-tunggu itu. Redup. Tulisan besar di layar terus menyala. Selamat datang Tuan pemilik baru Hotel Grand Arunika. Suasana langsung berubah penuh antusias. Para alumni mulai berbisik kagum satu sama lain. Katanya, pemilik barunya masih muda. Aku dengar dia beli hotel ini cash. Gila, pasti konglomerat. Sementara itu, Rio Santoso langsung merapikan jasnya. Bahkan gaya duduknya berubah lebih sopan. Karena dalam pikirannya, jika bisa mengenal pemilik hotel sebesar ini, bisnisnya pasti akan semakin naik. Di sisi lain, Farel Aditya hanya duduk santai sambil meminum air putih. Ekspresinya tetap tenang, seolah pengumuman itu tidak ada hubungannya dengannya. Cara kembali berbicara dengan semangat.
Malam ini adalah malam yang spesial karena pemilik baru Hotel Grand Arunika dikabarkan akan hadir langsung. Seketika semua orang mulai melihat ke arah pintu ballroom. Beberapa wanita bahkan mulai memperbaiki make up mereka. Sementara Rio tersenyum kecil sambil berkata, "Orang sukses memang beda. Pasti datangnya pakai mobil miliaran." Lalu ia melirik Farel sekilas. Bukan naik motor tua. Beberapa alumni langsung tertawa lagi. Namun, Farel hanya tersenyum tipis. Pintu ballroom terbuka. Dua pria berpakaian formal masuk terlebih dahulu. Mereka terlihat seperti pengawal pribadi. Seluruh ruangan langsung menjadi hening. Semua orang menunggu sosok pemilik hotel masuk. Namun beberapa detik berlalu, tak ada siapapun. Kedua pria itu justru berjalan menuju salah satu manajer hotel dan berbicara pelan. Lalu mereka pergi lagi. Rio langsung tertawa kecil. Wah, gayanya misterius juga. Namun sebenarnya, kedua pria itu baru saja memastikan satu hal. Bahwa Farel Aditya masih ingin merahasiakan identitasnya. Kali berlangsung. Namun kali ini, Keisha mulai diam-diam memperhatikan Farel. Entah kenapa, semakin lama ia melihat pria itu, semakin terasa berbeda. Karena meski terus dihina, Farel tidak pernah terlihat rendah diri. Bahkan, caranya duduk dan berbicara justru terasa lebih tenang dibanding orang-orang kaya di ruangan itu. Dan hal itu mulai membuat Keisha bingung. Rio berdiri sambil mengangkat gelas minumnya. Oke teman-teman, karena malam ini reuni spesial, gimana kalau kita cerita pencapaian masing-masing? Beberapa alumni langsung setuju. Satu persatu mulai membanggakan pekerjaan dan bisnis mereka. Ada yang memamerkan rumah baru, mobil baru, jabatan baru. Dan setiap kali seseorang selesai bicara, Rio selalu melirik Farel sambil tersenyum sinis. Karena ia tahu, Farel pasti tidak punya sesuatu untuk dibanggakan. Giliran Farel tiba. Rio langsung tersenyum lebar. Nah, sekarang giliran Farel. Kita semua penasaran. Sebenarnya, hidup kamu sekarang seperti apa? Pada Farel Aditya, suasana ballroom mendadak lebih hening. Beberapa alumni bahkan mulai tersenyum menunggu jawaban yang menurut mereka pasti memalukan. Sementara Rio Santoso terlihat paling antusias. Karena sejak awal, ia memang ingin menjadikan Farel hiburan malam itu. Rio menyandarkan tubuhnya sambil tersenyum tipis. Gimana Farel? Sekarang sibuk apa? Farel meletakkan gelas minumnya pelan, lalu menjawab santai. Aku cuma menjalankan usaha kecil. Beberapa alumni langsung saling berpandangan. Rio tertawa kecil. Usaha kecil. Warung. Tawa mulai terdengar lagi. Namun Farel tetap tenang. Kurang lebih. Jawaban datarnya justru membuat orang-orang semakin yakin bahwa hidup Farel memang biasa saja. Dia mengeluarkan kunci mobil sportnya dan memutarnya di jari. Kalau aku sekarang pegang beberapa proyek properti. Lumayan, tahun ini baru beli mobil baru. Beberapa alumni langsung kagum. Gila, keren banget. Hebat sih Rio. Rio tersenyum puas. Lalu kembali menatap Farel. Kalau usaha kecil kamu, penghasilannya berapa sebulan?
Nada suaranya terdengar santai, namun jelas berniat mempermalukan. Beberapa orang mulai menahan tawa. Sementara Keisha terlihat sedikit tidak nyaman. Namun, ia tetap diam. Farel berpikir sebentar, lalu menjawab jujur. Kadang cukup besar. Rio langsung tertawa keras. Cukup besar katanya. Ya ampun, Farel. Di depan teman-teman lama, nggak usah gengsi. Tawa pecah lagi di meja mereka. Seorang pelayan hotel datang membawa botol wine paling mahal di hotel tersebut. Seluruh meja langsung terdiam. Karena harga satu botol wine itu bahkan bisa setara harga motor baru. Pelayan itu berjalan langsung menuju Farel. Lalu berkata sopan, "Ini komplimentari khusus untuk Anda, Pak." Seketika semua orang membeku. Rio langsung mengernyit. Kamu salah meja." Namun pelayan itu justru menjawab, "Tidak, Pak. Ini memang khusus untuk beliau." Tatapan beberapa alumni langsung berubah aneh. Karena pelayanan hotel terhadap Farel terasa terlalu istimewa. Namun sebelum siapapun sempat berpikir lebih jauh, Farel berkata tenang, "Tolong bawa kembali. Aku tidak minum alkohol." Pelayan itu langsung menunduk hormat. "Baik, Pak." Lalu pergi dengan sangat sopan. Dan untuk beberapa detik, meja mereka mendadak sunyi. Karena bahkan Rio sendiri tahu, hotel semewah ini tidak mungkin memberikan pelayanan seperti itu pada orang sembarangan. Menutupi rasa anehnya. Mungkin pelayannya salah orang? Beberapa alumni langsung ikut tertawa paksa. Mereka mencoba menganggap kejadian tadi biasa saja. Namun berbeda dengan yang lain. Keisha justru diam memperhatikan Farel. Karena semakin lama, ia mulai merasa pria yang dulu pernah sangat mencintainya itu sedang menyembunyikan sesuatu yang besar. Lagi seramai tadi. Meski beberapa orang masih tertawa, namun kejadian wine mahal tadi membuat banyak orang mulai diam-diam memperhatikan Farel Aditya. Karena pelayanan hotel terhadapnya terasa terlalu berbeda. Dan yang paling merasa aneh adalah Keisha Maharani. Wanita itu beberapa kali melirik Farel diam-diam, mencoba memahami pria yang dulu pernah sangat dekat dengannya. SMA, Farel bukan pria kaya. Namun ia selalu menjadi orang yang paling tenang, paling dewasa. Dan diam-diam selalu membantu Keisha tanpa banyak bicara. Bahkan saat Keisha kesulitan biaya lomba dulu, Farel pernah bekerja malam hanya untuk membantunya. Namun setelah lulus, Keisha memilih meninggalkan Farel. Karena ia merasa cinta saja tidak cukup. Ia ingin hidup mewah. Dan saat itulah, ia memilih bersama Rio Santoso yang terlihat lebih sukses. Rio membuat wanita itu tersadar dari lamunannya. "Kamu kenapa?" Keisha cepat-cepat tersenyum kecil. "Nggak apa-apa." Namun sebenarnya, pikirannya sedang kacau. Karena entah kenapa, semakin malam, Farel justru terlihat semakin sulit ditebak. Acara memasuki sesi foto bersama. Para alumni mulai berdiri dan berkumpul di depan panggung. Rio langsung berjalan paling depan. Sementara Farel memilih berdiri di bagian belakang. Namun saat fotografer hendak mengambil gambar, manajer hotel tiba-tiba masuk dengan wajah panik.
Ia langsung berjalan cepat menuju salah satu staf, lalu berbisik tegang. Pemilik hotel sudah tiba. Seketika, beberapa staf langsung panik merapikan semuanya. Rio yang mendengar itu langsung tersenyum antusias. Wah, akhirnya datang juga. Beberapa alumni mulai sibuk memperbaiki penampilan mereka lagi. Karena semua ingin melihat seperti apa sosok pemilik hotel muda tersebut. Suara langkah kaki terdengar dari luar ballroom. Seluruh ruangan langsung menoleh bersamaan. Dua pengawal berpakaian hitam masuk lebih dulu. Di belakang mereka, beberapa direktur hotel berjalan dengan wajah tegang. Semua orang mulai menahan napas. Karena pemilik hotel akhirnya akan muncul. Namun, di tengah suasana itu, Farel justru menghela napas kecil. Lalu berkata pelan, "Aku keluar sebentar." Rio langsung tertawa kecil. "Ngapain? Mau lihat motor takut kehujanan?" Beberapa alumni kembali tertawa. Namun, Farel hanya tersenyum tipis. Lalu berjalan keluar ballroom dengan tenang. Dan anehnya, semua direktur hotel yang tadi masuk, diam-diam langsung mengikuti langkah Farel dari belakang. Ikuti langkah Farel Aditya keluar ballroom. Dan beberapa detik kemudian, matanya membesar pelan. Karena ia melihat sesuatu yang aneh. Para direktur hotel yang tadi masuk dengan wajah tegang, diam-diam ikut berjalan di belakang Farel. Bahkan salah satu dari mereka terlihat sedikit membungkuk saat berbicara padanya. Keisha langsung mengernyit bingung. Aneh. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Rio Santoso kembali berbicara keras. Pasti dia keluar karena minder. Kasian juga sih. Beberapa alumni langsung tertawa lagi. Namun kali ini, tawa mereka tidak seramai sebelumnya. Karena beberapa orang mulai menyadari hal yang sama seperti Keisha. Sikap staf hotel terhadap Farel terlalu sopan. Koridor hotel terlihat sunyi dan mewah. Farel berjalan santai sambil memasukkan tangan ke saku celana. Sementara di belakangnya, 3 direktur hotel mengikuti dengan gugup. Salah satu pria akhirnya memberanikan diri berbicara pelan. "Tuan Farel, apakah Anda ingin kami umumkan identitas Anda malam ini?" Farel langsung menggeleng kecil. "Belum. Tapi mereka sudah terlalu kurang ajar pada Anda, Tuan." Farel tersenyum tipis. "Biarkan saja. Aku justru ingin melihat sampai sejauh mana mereka memandang seseorang dari penampilannya." Ketiga direktur itu langsung diam. Karena mereka tahu, jika Farel mau, ia bisa mempermalukan seluruh isi ballroom malam itu juga. Ballroom, Rio mulai semakin percaya diri. Ia sengaja berdiri di tengah kerumunan alumni sambil tertawa keras. "Kalau aku jadi Farel sih, mending gak usah datang dari awal. Daripada malu-maluin." Beberapa alumni kembali tertawa kecil. Namun tiba-tiba, seorang staf hotel datang menghampiri Rio. "Maaf Pak, boleh saya bicara sebentar?" Rio langsung tersenyum bangga. Karena ia pikir dirinya akan mendapat perhatian khusus. Dengan sombong, ia mengikuti staf itu beberapa langkah. Namun detik berikutnya, wajah Rio langsung berubah. Karena staf itu berkata dingin, "Mohon jangan terlalu keras menghina tamu kami." Rio langsung mengernyit. "Tamu kalian?" Staf hotel menatapnya serius. "Ya, dan kami harap Anda menjaga sikap."
Setelah mengatakan itu, staf tersebut langsung pergi, meninggalkan Rio yang kini mulai merasa tidak nyaman. Karena untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa hotel ini seperti sedang melindungi Farel. Tidak nyaman setelah ditegur staf hotel. Ia menoleh ke arah teman-temannya, berusaha tetap terlihat santai. Namun di dalam hati, ia mulai kesal. Karena sejak tadi, hotel itu seperti terlalu membela Farel Aditya. Padahal menurut Rio, Farel hanyalah pria gagal yang datang memakai motor tua. Rio kembali ke meja alumni sambil tertawa kecil. Staf hotelnya aneh. Mungkin takut kita bikin keributan. Beberapa alumni ikut tertawa tipis. Namun, suasana tetap terasa berbeda. Karena kini, semua orang mulai diam-diam memperhatikan Farel. Farel akhirnya kembali masuk ke ballroom. Ekspresinya tetap tenang seperti biasa. Namun kali ini, beberapa staf hotel langsung membuka jalan saat ia lewat. Gerakan kecil itu memang terlihat biasa, tapi cukup membuat Keisha semakin curiga. Karena perlakuan seperti itu biasanya hanya diberikan kepada tamu penting. Langsung kembali menyerang. Farel, tadi keluar ngapain? Takut tagihan makan malamnya mahal. Beberapa alumni tertawa kecil lagi. Namun, Farel hanya duduk santai. Lalu menjawab singkat. Ada urusan sedikit? Rio tersenyum sinis. Urusan? Jangan bilang kamu kenal pemilik hotel ini. Beberapa orang langsung ikut tertawa. Namun kali ini, Farel justru tersenyum tipis. Dan itu membuat Rio sedikit kesal. Karena pria itu tidak terlihat malu sedikit pun. Si kembali naik ke atas panggung. Mohon perhatian semuanya. Kami akan mengadakan sesi door prize spesial malam ini. Suasana langsung ramai. Beberapa alumni mulai bertepuk tangan antusias. MC tersenyum lebar. Dan hadiah utamanya, 1 voucher Presidential Suite Hotel Grand Arunika selama 1 minggu penuh. Seluruh ruangan langsung heboh. Karena semua tahu, Presidential Suite Hotel itu sangat mahal. Bahkan orang kaya biasa belum tentu pernah menginap di sana. Rio langsung tertawa percaya diri. Cocok buat aku nih. Namun detik berikutnya, MC melanjutkan. Dan pemenangnya dipilih langsung oleh pemilik hotel. Seketika, suasana kembali hening. Karena semua orang sadar. Pemilik hotel misterius itu ternyata benar-benar memperhatikan acara mereka. Lampu ballroom perlahan bergerak menyapu seluruh ruangan. Semua alumni mulai tegang. Rio bahkan sudah tersenyum sambil merapikan jasnya. Namun tiba-tiba, sorot lampu berhenti tepat pada Farel. Seluruh ruangan langsung membeku. MC tersenyum. Selamat kepada Bapak Farel Aditya. Seketika, semua alumni langsung saling berpandangan kaget. Sementara Rio terlihat paling tidak percaya. Kenapa dia? Namun yang lebih mengejutkan, seorang manajer hotel langsung berjalan turun dari panggung. Lalu menyerahkan kartu Presidential Suite kepada Farel dengan kedua tangan dan sedikit membungkuk hormat. Dan untuk pertama kalinya malam itu, wajah Rio mulai kehilangan senyumnya. Semua mata tertuju pada Farel Aditya yang masih duduk santai sambil memegang kartu Presidential Suite. Sementara manajer hotel berdiri di depannya dengan sikap sangat hormat.
pemandangan itu terasa janggal. Sangat janggal. Karena sejak awal malam, hotel ini terus memperlakukan Farel seperti tamu penting. Dan kini, pemilik hotel bahkan memilihnya langsung sebagai pemenang hadiah utama. Kecil, mencoba menutupi rasa tidak nyamannya. Wah, beruntung juga ya kamu. Namun nada suaranya sudah tidak sesantai tadi. Karena kini, bahkan dirinya mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Tipis, lalu berkata pelan pada manajer hotel. Berikan saja ke yang lain. Seketika, seluruh meja alumni langsung terdiam. Karena voucher presidential suite itu sangat mahal. Namun Farel justru menolaknya dengan santai. Manajer hotel langsung terlihat panik. Tapi Pak, Farel menggeleng kecil. Tidak perlu. Pria itu langsung menunduk hormat. Baik Pak. Dan lagi-lagi, kata Pak yang diucapkan penuh hormat itu membuat suasana semakin aneh. Keisha tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya. Ia menatap Farel perlahan. Farel, sebenarnya kamu kerja apa? Suasana meja kembali hening. Karena pertanyaan itu juga ada di pikiran semua orang. Namun Farel hanya tersenyum kecil. Aku bilang juga apa? Usaha kecil. Rio langsung tertawa cepat. Pasti cuma kenal orang dalam hotel ini. Iya kan? Beberapa alumni langsung mengangguk setuju. Mereka mencoba mencari alasan yang masuk akal. Karena sulit menerima kenyataan bahwa Farel mungkin bukan pria biasa. Namun berbeda dengan mereka. Keisha justru semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan Farel. Wanita cantik berpakaian elegan masuk ke ballroom. Penampilannya sangat mewah. Aura sosialitanya langsung terasa begitu memasuki ruangan. Beberapa alumni langsung berbisik kagum. Cantik banget. Itu siapa? Namun yang membuat semua orang terkejut, wanita itu justru berjalan lurus menuju meja Farel. Lalu berhenti tepat di depannya. Dan beberapa detik kemudian, ia sedikit membungkukkan badan sambil tersenyum hormat. Maaf Tuan, direksi hotel sudah menunggu Anda di ruang VIP. Mendadak membeku. Tak ada satupun yang berbicara. Semua mata tertuju pada wanita elegan yang berdiri di depan Farel Aditya. Dan yang paling membuat semua orang terkejut adalah cara wanita itu memanggilnya. Tuan, bukan Mas, bukan Pak biasa. Melainkan sapaan penuh hormat seperti kepada orang penting. Apa? Direksi hotel? Beberapa alumni mulai saling berpandangan bingung. Karena semakin lama, situasi malam itu terasa semakin aneh. Namun Farel hanya menjawab tenang. Nanti saja. Wanita itu langsung menunduk hormat. Baik Tuan. Lalu pergi tanpa banyak bicara. Dan sekali lagi, seluruh isi ballroom hanya bisa menatap Farel dengan ekspresi tidak percaya. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Karena kini, ia benar-benar merasa pria yang dulu pernah ia tinggalkan itu sedang menyembunyikan sesuatu yang besar. Sangat besar. Namun kini tawanya terdengar dipaksakan. Kayaknya kamu memang punya kenalan penting di sini ya. Namun Farel hanya tersenyum tipis. Tidak membenarkan, tidak juga menyangkal.
Dan justru sikap tenang itulah yang mulai membuat Rio merasa tertekan. MC kembali naik ke panggung. Namun kali ini, nada bicaranya jauh lebih formal. Hadirin sekalian, sebentar lagi pemilik baru Hotel Grand Arunika akan memberikan sambutan langsung. Seketika, seluruh ruangan kembali antusias. Karena sejak tadi, mereka masih belum tahu siapa sebenarnya pemilik hotel itu. Rio langsung membetulkan jasnya lagi. Bahkan beberapa alumni wanita mulai sibuk merapikan rambut. Namun, di tengah semua itu, Farel justru berdiri pelan dari kursinya. Keisha langsung menatapnya bingung. "Kamu mau kemana?" Farel tersenyum kecil. "Ada sedikit urusan." Lalu pria itu berjalan perlahan menuju belakang panggung. Dan yang membuat seluruh ruangan mulai terdiam, semua staf hotel langsung membungkuk hormat saat Farel lewat. Satu persatu, tanpa terkecuali. Kini, bahkan alumni yang paling lambat menyadari situasi pun mulai merasakan sesuatu. Karena tidak mungkin hotel semewah ini memperlakukan pria biasa seperti itu. Dan ketenangannya. Kalian lihat tadi? Beberapa alumni hanya diam. Karena kini, tak ada lagi yang bisa mereka tertawakan. Dan tepat beberapa detik kemudian, MC kembali berbicara dengan suara lantang. "Mohon sambut pemilik baru Hotel Grand Arunika." Sorot cahaya mulai mengarah ke atas panggung. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Tak ada lagi suara tawa. Tak ada lagi bisikan. Semua orang menunggu sosok pemilik Hotel Grand Arunika muncul. Sementara di salah satu meja, wajah Rio Santoso mulai terlihat tegang. Entah kenapa, jantungnya tiba-tiba berdegup tidak nyaman. Karena sejak tadi, terlalu banyak hal aneh terjadi di sekitar Farel Aditya. Suara langkah kaki terdengar dari belakang panggung. Dan detik berikutnya, seluruh isi ballroom langsung membelalakan mata. Karena orang yang berjalan naik ke atas panggung adalah Farel. Seketika suasana membeku total. Beberapa alumni bahkan sampai berdiri dari kursinya. Sementara Rio langsung tertawa kecil tidak percaya. Tidak mungkin. Namun, tepat saat Farel berdiri di tengah panggung, seluruh staf hotel membungkukkan badan bersamaan. "Selamat malam, Tuan Farel." Suara mereka terdengar kompak memenuhi ballroom. Dan dalam satu detik, seluruh wajah yang tadi penuh penghinaan langsung berubah pucat. Mulutnya sendiri, matanya mulai memerah. Karena kini semuanya jelas. Pria yang selama ini dihina, pria yang datang memakai motor tua, pria yang mereka anggap gagal, ternyata adalah pemilik hotel mewah tempat mereka sedang berdiri sekarang. Dengan tenang, tatapannya menyapu seluruh ruangan perlahan. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aura pria itu benar-benar berbeda. Tenang, dingin, berwibawa. Sangat jauh dari pria sederhana yang tadi mereka tertawakan. Suara Farel terdengar tenang memenuhi ballroom. "Saya senang bisa menghadiri reuni ini. Tak ada satupun yang berani bicara. Karena semua masih terlalu terkejut." Sementara Rio mulai terlihat pucat.
Tangannya bahkan sedikit gemetar. Karena ia teringat semua hinaannya sejak awal malam. Jujur, saya sebenarnya tidak berniat memperkenalkan diri malam ini. Tapi ternyata ia tersenyum tipis. Menjadi orang sederhana membuat saya belajar banyak hal. Tatapan Farel perlahan mengarah ke meja alumni mereka. Dan seketika, beberapa orang langsung menundukkan kepala malu. Karena mereka tahu kalimat itu ditujukan untuk mereka. Malam ini, saya jadi sadar. Sebagian orang memang hanya menghargai penampilan dan uang. Padahal, orang yang paling sederhana sekalipun bisa jadi adalah orang yang paling tidak kalian duga. Ballroom langsung sunyi total. Dan kini, tak ada lagi yang berani menertawakan Farel. Dipenuhi keheningan, tak ada lagi senyum meremehkan. Tak ada lagi tawa penghinaan. Kini, semua orang hanya menatap Farel Aditya dengan wajah pucat. Karena pria yang sejak tadi mereka hina, ternyata adalah pemilik hotel mewah tersebut. Dan orang yang paling terpukul malam itu adalah Rio Santoso. Ia mencoba tersenyum kecil. Namun wajahnya terlihat sangat kaku. Karena kini, semua hinaan yang tadi ia lontarkan terasa seperti tamparan balik untuk dirinya sendiri. Sementara, para alumni lain mulai diam-diam menjauh dari Rio. Tak ada lagi yang ikut tertawa bersamanya. Karena semua sadar, mereka sudah berada di pihak yang salah. El tetap berdiri tenang. Tatapannya tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun. Dan justru itu yang membuat suasana semakin menekan. Karena pria seperti Farel tidak perlu berteriak untuk membuat orang takut. Salah satu direktur hotel berjalan naik ke panggung dengan wajah tegang. Ia membisikkan sesuatu pada Farel. Dan beberapa detik kemudian, tatapan Farel perlahan mengarah pada Rio. Seketika, jantung Rio terasa jatuh. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut. Melalui mikrofon. Tadi, saya mendengar ada tamu yang menghina staf hotel dan membuat beberapa pengunjung tidak nyaman. Wajah Rio langsung pucat. Karena ia sadar, itu tentang dirinya. Direktur hotel kemudian melanjutkan dengan suara formal. Setelah kami cek rekaman CCTV, kami menemukan beberapa tindakan yang melanggar aturan hotel. Seluruh ballroom mulai berbisik pelan. Rio langsung panik. Tidak. Namun belum selesai ia bicara. 2 petugas keamanan hotel sudah berjalan mendekat. Salah satu dari mereka berkata sopan namun tegas. Maaf Pak Rio. Kami meminta Anda meninggalkan area hotel malam ini. Seketika seluruh ruangan membeku. Karena beberapa jam lalu, Rio masih menjadi orang paling sombong di tempat itu. Namun sekarang, ia justru diusir di depan semua orang. Mencoba berbicara dengan wajah panik. Namun Farel hanya menatapnya tenang. Tak ada kemarahan. Tak ada hinaan balasan. Dan sikap itulah yang justru membuat Rio semakin malu. Karena pria yang tadi ia remehkan, bahkan tidak merasa perlu membalasnya. Merah penuh rasa malu.
Tak ada satupun alumni yang membelanya. Dan saat pintu ballroom tertutup, suasana kembali hening. Keisha Maharani masih menatap Farel tanpa bisa berkata apa-apa. Hatinya mulai terasa sesak. Karena kini ia sadar. Pria yang dulu ia tinggalkan demi memilih kehidupan mewah, ternyata jauh lebih hebat daripada siapapun yang pernah ia kenal. Namun, suasananya sudah benar-benar berbeda. Jika tadi semua orang menertawakan Farel Aditya, kini justru banyak alumni mulai mendekatinya dengan sikap hati-hati. Beberapa mencoba tersenyum ramah, beberapa lainnya mulai berpura-pura akrab. Karena sekarang mereka tahu siapa Farel sebenarnya. Pemilik Hotel Grand Arunika. Dan kemungkinan salah satu pengusaha muda paling sukses di kota. Tuh, ada satu orang yang hanya diam sejak tadi. Keisha Maharani. Wanita itu duduk sambil memandangi Farel dari kejauhan. Pikirannya kacau, karena semakin ia melihat Farel, semakin ia teringat masa lalu mereka. Memperlakukannya dengan baik. Pria itu tidak pernah marah, tidak pernah kasar, bahkan selalu mendukung mimpi-mimpinya. Namun, waktu itu, Keisha merasa Farel terlalu sederhana, terlalu biasa, dan ia takut hidup susah jika tetap bersama pria itu. Karena itulah, ia memilih meninggalkan Farel dan mendekati Rio yang terlihat lebih menjanjikan. Namun sekarang, keputusan itu justru terasa seperti kesalahan terbesar dalam hidupnya. Keisha akhirnya memberanikan diri mendekati Farel. Pria itu sedang berdiri sendirian di dekat balkon ballroom, sambil melihat pemandangan kota malam. "Farel?" Suara Keisha terdengar pelan. Farel menoleh, lalu tersenyum kecil. "Ya?" Keisha menunduk sebentar. Entah kenapa, untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa gugup berada di depan Farel. Aku gak nyangka, ternyata kamu." Keisha tidak sanggup melanjutkan kalimatnya, karena rasa malu mulai memenuhi dadanya. Namun Farel hanya tersenyum santai. Tidak apa-apa. Jawaban sederhana itu justru membuat hati Keisha semakin sakit. Karena Farel tidak terlihat dendam sedikit pun. Dari pelan. "Kenapa kamu gak bilang dari awal?" Farel memandang lampu kota di kejauhan. Lalu menjawab tenang. "Kalau aku bilang dari awal, mungkin aku tidak akan melihat sifat asli semua orang malam ini." Seketika Keisha langsung terdiam. Karena kalimat itu terasa seperti tamparan halus. Dan yang paling menyakitkan, ia tahu Farel benar. Musik ballroom mulai terdengar lebih pelan. Acara memasuki sesi dansa pasangan. Beberapa alumni mulai berdansa bersama pasangan mereka. Dan saat itulah, Keisha memberanikan diri bertanya, "Farel, kalau waktu bisa diulang, kira-kira..." Wanita itu menatap Farel perlahan. "Kamu masih mau memilih aku?" Membuat suasana balkon mendadak sunyi. Angin malam berhembus pelan. Lampu kota terlihat berkilau dari kejauhan. Sementara di dalam ballroom, musik dansa masih terdengar lembut. Keisha menatap Farel Aditya dengan penuh harap. Untuk pertama kalinya, malam itu, wanita itu terlihat rapuh. Karena kini ia sadar, ia masih memiliki perasaan pada Farel.
Dan lebih dari itu, ia mulai menyesali semua pilihannya di masa lalu. Tatapannya tenang seperti biasa. Lalu, ia tersenyum kecil. Dulu, aku benar-benar serius sama kamu. Suara Farel terdengar pelan, namun setiap katanya membuat hati Keisha semakin bergetar. Aku bahkan pernah berpikir, kalau suatu hari nanti kita bakal hidup sederhana, tapi bahagia. Mata Keisha mulai memerah. Karena semua ucapan itu benar. Dulu, Farel memang mencintainya setulus itu. Farel menghela napas kecil. Tapi hidup terus berjalan. Dan seketika, hati Keisha terasa tidak enak. Karena ia mulai tahu kemana arah jawaban itu. Farel lalu menatapnya perlahan. Kalau waktu diputar ulang, mungkin aku tetap akan memilih mencintaimu. Air mata Keisha langsung jatuh pelan. Namun sebelum ia sempat tersenyum, Farel melanjutkan dengan tenang. Tapi, aku tidak akan memohon untuk dipilih lagi. Seketika, dada Keisha terasa sesak. Karena kalimat itu jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Tidak juga dendam. Namun, pria itu sudah belajar melepaskan. Dan itulah yang paling membuat Keisha hancur. Karena ia sadar, dirinya benar-benar telah kehilangan seseorang yang dulu mencintainya dengan tulus. Keisha menunduk sambil menahan tangis. Aku menyesal, Farel. Suara wanita itu mulai bergetar. Aku kira dulu uang dan kemewahan bisa bikin aku bahagia. Tapi ternyata Keisha menghapus air matanya pelan. Orang yang paling tulus justru aku tinggalkan. Suasana kembali hening. Farel hanya memandang kota malam dengan tenang. Tak ada rasa menang. Tak ada rasa ingin membalas. Karena dalam hidupnya sekarang, ia sudah melewati semua rasa sakit itu. Ballroom terdengar suara MC memanggil nama Farel. Tuan Farel, dimohon kembali ke ballroom. Para tamu VIP sudah hadir. Keisha langsung sedikit terkejut. Karena kini, bahkan cara orang memanggil Farel terasa sangat berbeda. Pria sederhana yang dulu ia tinggalkan, kini menjadi sosok yang dihormati semua orang. Farel kemudian berdiri perlahan. Sebelum pergi, ia berkata pelan. Kamu gak salah memilih hidup yang lebih baik, Keisha. Tapi kadang, orang paling berharga memang baru terasa setelah hilang. Dan setelah mengatakan itu, Farel berjalan kembali menuju ballroom. Meninggalkan Keisha yang kini menangis sendirian di balkon hotel. Kembali ramai. Namun kini, suasananya sangat berbeda dibanding awal malam tadi. Jika sebelumnya semua orang memandang rendah Farel Aditya, sekarang justru semua mata penuh rasa kagum dan segan padanya. Para pengusaha mulai mendekat menawarkan kerjasama. Direktur hotel terus mengikuti langkahnya dengan hormat. Bahkan, alumni yang tadi ikut tertawa kini sibuk mencari perhatian Farel. Namun pria itu tetap sama. Tenang, sederhana, dan tidak menunjukkan kesombongan sedikit pun. Keisha Maharani masih berdiri diam sambil memandangi Farel dari kejauhan. Matanya masih sedikit merah. Karena kini ia sadar, ia tidak kehilangan pria miskin.
ia kehilangan pria terbaik yang pernah mencintainya dengan tulus. Dan penyesalan itu akan terus tinggal di hatinya. Tak lama kemudian, acara reuni akhirnya selesai. Satu persatu, alumni mulai pulang. Namun sebelum pergi, banyak dari mereka mendatangi Farel terlebih dahulu. Beberapa meminta maaf, beberapa mencoba bersikap ramah, dan beberapa lainnya terlihat malu karena pernah ikut menghina. Namun Farel hanya membalas semuanya dengan senyum tipis. Karena bagi dirinya, ia tidak datang untuk membalas dendam. Ia hanya ingin melihat siapa yang benar-benar menghargai seseorang tanpa melihat penampilan. Dan gerimis mulai turun lagi. Mobil-mobil mewah keluar satu persatu dari area parkir. Sementara para staf hotel berdiri rapi memberi salam hormat. Dan di tengah semua kemewahan itu, Farel justru berjalan menuju motor tuanya. Pemandangan itu membuat beberapa alumni kembali terdiam. Karena meski sudah menjadi pemilik hotel mewah, pria itu tetap hidup sederhana. Tiba-tiba, Keisha datang menghampirinya. Wanita itu berdiri beberapa langkah di depannya. Tatapannya penuh penyesalan. Farel? Suara Keisha terdengar pelan. Aku cuma mau bilang, terima kasih. Farel tersenyum kecil. Untuk apa? Keisha menahan air matanya. Karena dulu, kamu pernah mencintaiku dengan sangat tulus. Hening beberapa detik. Lalu Farel mengangguk pelan. Jaga diri baik-baik. Dan setelah itu, ia memakai helmnya perlahan. Mesin motor tua itu kembali menyala. Namun kali ini, tak ada lagi yang menertawakannya. Karena semua orang sekarang tahu, pria yang datang dengan motor sederhana itu adalah orang paling sukses di antara mereka semua. Hotel. Lampu kota memantul di jalanan basah. Sementara para alumni hanya bisa memandang kepergiannya dalam diam. Dan malam itu, mereka belajar satu hal yang tidak akan pernah mereka lupakan. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya dari penampilannya. Karena orang yang terlihat paling sederhana bisa jadi adalah orang paling hebat yang pernah kalian temui. Sampai akhir. Kalau kalian suka cerita tentang penghinaan, rahasia identitas, dan balas dendam elegan seperti ini, jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe untuk cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.